Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi dengan saya Daruslian di program Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Dan kali ini kita berada di Jalan Veteran, Pasar 8, Gang Amal 2. Dan tepatnya saya sekarang ini duduk di rumah Pak Tumino, salah satu warga di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar kegiatan beliau sehari-hari. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil inspirasi atau manfaat atau wawasan pengalaman hidup beliau. Baik, Assalamualaikum Pak Tumino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sebelumnya Pak sudah mengizinkan kita berkunjung ke rumah Bapak di sini ya. Bagaimana kabar Bapak Pak? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Alhamdulillah, keluarga sehat juga Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, di sini dengan siapa aja Pak Tumino? Kami di sini satu rumahnya cuma kami 2 orang aja, kakek nenek ya kan. Oh, sama ibu lah ya. Sama ibu. Anak-anak? Anak sudah pada berumah tangga semua Pak, jadi pada pisah semua. Berapa anak-anak Bapak nih Pak? Anak semua 7. 7. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Itu udah semua berkeluarga Pak. Semua keluarga Pak. Iya. Ada yang tinggal dekat dengan Bapak di sini atau jauh semua? Ada di Kota Bangun Pak itu Pak. Dekat. Iya, jadi dekat dengan anak gitu, mereka bisa mengunjungi kita kemari ya, gitu Pak ya. Oke. Ini Pak Tumino dengan Ibu berarti ada di rumah ini Pak ya? Ya Pak. Nah, jadi kegiatan apa nih Pak sehari-hari? Kegiatan sehari Pak, saya umur 78 tahun. 78 Pak. Jadi saya masih, alhamdulillah Allah memberi kami kesehatan ya kan. Kami masih bisa setelah berupaya bekerja gitu. Pekerjaan saya membuat mebel. Iya, perlengkapan rumah. Perlengkapan rumah tangga, aksesoris. Oke. Itu punya sendiri atau? Kita mengupah Pak di rumah-rumah orang itu kan. Ada orang yang misalnya mau buat mebel ngisi rumahnya, kami bisa dipanggil lah gitu. Bukan di sebuah pabrik atau apa gitu, bekerja di situ enggak seperti itu Pak. Rumah ke rumah. Oke. Jadi kalau ada yang minta pesanan Bapak datang buatkan seperti itu Pak ya. Iya Pak ya. Oke, ini di belakang saya ini tepatnya nih Pak. Ini mimbar nih. Iya Pak ya. Ini Bapak juga yang buat. Iya Pak ya. Oke. Ini kayaknya sudah lama di sini atau belum siap atau gimana nih Pak? Memang ini di samping udah lama belum siap Pak. Belum siap. Udah sejak kapan ini dibuat nih Pak? Kira-kira udah hampir mau 2 tahun ini Pak. Hampir mau 2 tahun. Iya. Iya. Oke, ini ada yang mesan atau bagaimana nih Pak? Nggak ada yang pesan Pak, cuma nanti kalau yang udah jadi saya empakkan ke masjid musala yang cuma ada mimbarnya maksudnya. Oh, Masya Allah. Niat Bapak baik sekali Pak. Ini jadi mau diinfakkan nanti, mau disedekahkan seperti itu Pak ya. Perencanaannya gitu. Oke. Tapi ini belum siap juga. Belum Pak, siap. Ya? Dan pun ya, namanya kita kan kerja mocok ya kan. Kadang-kadang dapat kerja, kadang istilah katanya ada yang lebih, kadang ada yang kekurangan ya kan. Dananya itu untuk sehari-hari kita terbengkalai gini lah. Entah apa nih ada dananya lagi, kita mulai lagi, kita usahakan lagi, mulai kerjakan lagi. Oke. Tapi Bapak masih tetap semangat, berharap ini terus dikerjakan bisa selesai dan langsung diimpakkan seperti Iya Pak ya. Sudah 2 tahun Pak. Hampir 2 tahun lah, kita 2 tahun gitu loh Pak. Oke. Iya. Ini apa motivasinya Bapak? Kerja Bapak tadi Bapak bilang ya kadang ada, kadang enggak, mocok-mocok. Tapi Bapak kok semangat untuk berimpak juga seperti itu. Ini nggak banyak semua orang bisa. Ketika orang tidak mampu harus berbagi juga. Ini Bapak mungkin bisa berbagi nih Pak. Kadang-kadang kita pun nggak mengerti juga Pak, kok bisa terdetik di hati itu kok ingin kita mau menyumbangkan satu yang untuk
ibadah untuk amal kita ya. Nah. Itulah mimbar ini kita buat mimbar untuk kita sampaikan nanti ke musola ataupun ke masjid yang membutuhkan ya kan. Itulah kira-kira. Ya, ini memang sudah rencana dengan ibu juga seperti itu, Pak. Iya Pak ya. Oke. Pelan-pelan akan kerjakan kan. Iya. Oke. Iya. Ini kenapa Pak kok mimbar seperti itu? Kenapa nggak misalnya kursi atau kan perabot yang lain? Ini Bapak kok bisa terinspirasi buat mimbar nih untuk diimpakan seperti itu gimana? Ya mimbar ini kan dipandang orang kan. Iya. Dipandang orang, semua orang memandang ke mimbar ya kan. Betul. Nah, kita buat mimbar ya. Sebisa mungkin ya kan. Keperluan ibadah seperti itu Pak ya. Ibadah. Oke. Iya. Luar biasa. Nah, Bapak ini untuk saat ini kerjanya gimana nih Pak? Kondisi apa namanya? Lancarkah atau gimana sekarang? Masa ini lancar Pak. Ya alhamdulillah lancarnya Pak kerja Pak. Iya. Ini banyak yang pesan apa nih Pak? Kursi atau apa nih? Ini sekarang bisa ngisi rumah Pak. Rumah. Maksudnya bangun rumah atau? Enggak ngisi rumah perabot dari perabotnya ada di rumah. Partisinya, lemarinya. Iya. Oke. Kalau ibu, kerjaan ibu apa Pak? Ibu tempo hari waktu belum jualan ya. Sehari jualan tempo hari. Itu berumur ini sebelah ini di pagar kan tempo hari nempati samping ini. Pinggir jalan sana itu jalan veteran. Iya. Nah, yang punya memagarnya. Di kami ini lah belum ada lagi lapak yang bagus ya kan. Iya. Sementara waktu ini pre. Oke. Iya, pernah nggak Bapak kadang-kadang dalam 1 bulan misalnya nggak ada dapat pesanan untuk buat gitu kursi atau apa aja? Kita kan kerja kan ngisi rumah. Paling nggak satu rumah itu kan sekitar 4 bulan, 3 bulan baru siap. Oh, gitu, seperti ya. itu Pak ya. Iya. Oke. Iya. Ya alhamdulillah mencukupi seperti itu Iya. Pak ya. Oke. Baik. Jadi kalau ibu usianya berapa Pak? Ibu usianya sekitar 53. 53. Oke, Bapak 78 Iya. jadi Pak. Tapi Bapak di usianya 78, sahabat keluarga muslim, beliau masih mampu bekerja di bagian mebel. Ini tidak mudah Pak ya, butuh tenaga ya, buat tenaga, kursi, motong kayu dan sebagainya, ini butuh tenaga. Baik, nanti kita akan tanyakan kembali, ngobrol lagi dengan beliau. Tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik, sahabat keluarga muslim, masih bersama Pak Tumino. Pak Tumino Pak ya. Iya. Oke. Baik, ini kalau saya melihat kondisi rumah Bapak ini belum jadi seutuhnya atau masih dalam tahap pembangunan atau seperti apa nih Pak? Ini kan perencanaannya kan kami istilahnya mau bongkar rasanya nih Pak. Tapi mau bongkar, mau pindah untuk yang baru tuh dananya pun yang kurang mencukupi kan gitu. Jadi masih terbengkalai gini aja. Kurang mencukupi berarti sudah ada Pak ya? Ya ada, tapi kurang mencukupi ya. Oke. Berarti Bapak menabung berarti sama ini ya. Pak ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ini tanah rumah milik Bapak Pak? Tanah kami milik, ini Pak, tanah orang punya, kami numpang ini. Numpang nih Pak? Numpang ya. Oke. Punya keluarga atau masyarakat di sini Pak? Masyarakat sini Pak. Masyarakat di sini. Iya. Itu gimana ceritanya bisa diizinkan Bapak di sini gitu Pak? Ya, itu memang mungkin kebaikan orang itu kan yang punya tanah ini. Kami minta mohon untuk menempati diberikannya Pak. Oke. Sudah lama di sini Pak? Sudah Pak, sudah lumayan lah. Berapa tahun kira-kira Pak? Ada 10 tahun aja. 10 tahun. Dari dulu memang udah seperti ini Ya, keadaan rumahnya. Iya. Nggak ada asbesnya juga Nggak seperti ada, itu Pak ya. ada. Cuma sana kan tempo hari belah sana itu kan memang ada rumahnya juga. Iya. Tapi kami bongkar maksudnya itulah. Tempo hari kan kami sewakan ini, tapi kan berhubung ini hujan banjir terus. Iya, kalau Hujan banjir Pak. yang disewakan mana Pak? Sebelah itu. Oh, sebelah sana itu. Ya, sebelah pinggir ini. Iya, udah hampir 10 tahun ya. Tapi ini alhamdulillah gratis Pak ya, Bapak tinggal di sini. Ya gratis ya. Gratis Pak ya. Tanah aja yang nyewa lah. Gitu.
Iya iya. Jadi kalau Bapak rencananya mau dibangun gimana ini Pak? Memang dibangun di sini atau di tempat lain? Mau ke garapan situ Pak, rencana Oke. perencanaannya. Iya iya. Garapannya gimana nanti statusnya. Iya ini kalau kita lihat dindingnya di sebelah samping sana masih dinding tepas nih Pak ya. Iya, Pak. Dan ini masih atapnya siang. Ini nggak hujan Pak, kalau ini kan terbuka nih Pak. Iya. Itu gimana Pak? Tempias aja menggunakan tempias. Hujan nggak masuk gitu Pak? Kalau angin mungkin masuk juga. Masuk. Ya, tapi nggak gitu kali. Hujan ini Pak nggak banjir masuk Pak? Ini Itulah kan, banjir Pak. ini Kalau kan hujan terus musim banjir ya banjir ya. di luarnya lebih tinggi kan Pak ini? Iya, tapi masuk juga sini Pak. Masuk Pak ya. Banyak entah 5 cm masuk airnya. Baik. Ya, tapi Bapak ya mungkin karena nggak ada, belum cukup modal tadi Pak ya. Iya Pak ya. Oke, sampai saat ini Bapak kerja tetap nabung gitu Pak ya. Ya sedikit Pak. Sedikit Pak ya. Tetap ada rencana ke depannya harus punya rumah sendiri Pak Iya ya. Pak, gitu loh perencanaannya. Oke, anak-anak seperti apa Pak dukungan mereka? Anak-anak oke-oke aja Pak. Ya. Mereka tidak Pak pindah aja ini ke rumah, jangan di situ lagi Ya. seperti itu nggak? Anak itu nggak mau ganggu kita ya. Hmm. Kita kan nggak mau anak-anak itu. Oke. Supaya kita semana ya. Seperti apa Pak? Ya karena itu nggak ada istilahnya macam Bapak tadi bilang tak sini aja ke rumah kita nggak. Ya, nggak. Malah kita kan nggak mau juga ke mana anak. Kita hidup mandiri aja. Iya. Oke. Ini belakang lebar juga sampai sana Pak ya? Memang agak panjang nih Pak. Iya. Iya. Di usia Bapak yang 78 Bapak ya masih kerja mebel. Ini seperti apa Pak? Apakah Bapak emang merasa sudah mulai berat kerjaan seperti ini atau seperti apa Pak perasaan Bapak Pak? Ya memang nggak dibilang berat ya berat, dan ringan ya ringan juga ya. Masa ini memang kami nggak ada, istilahnya kerja itu nggak ada free lah kata. Tiap hari Pak? Iya. Itu enggak apa Pak? Apa? Kesehatan itu rasanya mendukung gitu mendukung kami ya. Apa itu rahasianya Pak? Nah, rahasianya Allah yang tahu. Iya mungkin Iya. ada yang misalnya bangunnya cepat, mandinya subuh, misalnya makannya makanan apa gitu. Ada nggak Bapak melakukan sesuatu sehingga sampai usia 78 ini masih kuat seperti ini? Jadi orang tiap sholat itu tafakur Pak, malah. Iya. Kalau Bapak tidur jam berapa Pak? Enggak Pak, ada 1 jam 2. Jam 2. Lumayan tafakur begadang juga Pak ya. Termasuk tafakur ini maksudnya selesai sholat gitu Pak ya. Apa yang biasanya Bapak doakan nih Pak kalau sholat biasanya? Kesehatan Pak, pertama kesehatan. Menurut Bapak kesehatan seperti apa pentingnya Pak? Ya, kesehatan zahir dan batin itu Pak. Pernah sakit Pak selama kerja di mebel ini Pak? Sakit itu mungkin ya sakit pening-pening gitu. Yang berat seperti yang itu? berat nggak pernah ada. Pak. Nenek pernah. juga? Iya. Oke, baik. Ya luar biasa Pak ya, sampai sekarang ya Bapak masih mampu mengerjakan pekerjaan Bapak di usia seperti ini. Itu sesuatu yang nikmat yang besar juga Pak ya, yang Allah berikan masih kekuatan, kesehatan kepada kita, dan Bapak juga sampai saat ini masih nenek juga menemani atau ibu menemani Bapak sampai sekarang. Ya itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya Bapak senantiasa sehat selalu gitu Pak ya. Alhamdulillah Pak. Oke. Ya, baik sahabat keluarga muslim, obrolan kita dengan Pak Tumino ya ini sangat menarik sekali ya, di mana beliau sampai saat ini usia beliau sudah 78 tapi masih tetap semangat dalam bekerja dan tidak mau tergantung ya kepada anak-anak mereka. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata.
Baik, sahabat keluarga Muslim, kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan Pak Tumino. Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, di usia Bapak yang sekarang ini dan Ibu ya, tapi tetap ya apa namanya, kan banyak juga Pak ya, apa namanya, tidak bisa sempat bersama sampai tua suami istri seperti itu. Ada yang suaminya duluan, ada yang istrinya duluan. Ini Bapak di usia yang sudah seperti ini masih ditemani oleh Ibu, itu sebuah nikmat atau nikmat Pak ya, yang harus kita syukuri seperti itu. Ada nggak Pak ini duka citanya, misalnya Ibu nih pas udah lama di sini ya, Pak pernah nggak mungkin Ibu minta kita pindah, kita buat cepat rumah yang lebih nyaman lah seperti itu, atau gimana? Nggak ada Pak, karena kita berkeluarga, Iya, iya. anak-anak kita kan ada ya. Memang ibu itu ya pernah juga berucap, kalau kita rumahnya gini-gini aja, akan lebih baik kalau jadi kita bangun yang lebih bagus. Nanti lah kumpulkan aja uang sedikit, kan kalau mau ada banyak kan kita juga apa yang kita inginkan kita capai. Gitu, Pak. Oke, tapi tidak langsung memaksa gitu, nggak gitu Ya. Pak ya? Oke. Iya. Menurut Bapak, Ibu tuh seperti apa Pak? Karena sudah lama hidup itu Pak ya bersama, mungkin kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana sih berhidup berkeluarga sampai tua itu sama-sama seperti itu. Ibu Pak itu orangnya sabar Pak. Sabar Pak ya. Di sampingnya itu ya tegas ya, dia sabar. Orangnya bagus. Iya, iya. Oke. Baik. Iya, sampai sekarang masih apa Pak ya? Apa masih seperti merasa seperti baru menikah, ada nggak seperti itu Pak? Kalau udah tua bersama seperti itu? Ya karena rumah tangga itu memang gitu Pak. Kadang-kadang kita terbetik kayak dulu kan semudah kan gitu. Iya, iya, iya. Namanya kita akrab ya kan, akrab bergaul ya kan. Iya. Nggak pernah cekcok. Biasanya saling mengalah itu siapa Pak? Bapak atau Ibu? Bapak saya Bapak ya. Oke, harus memang seperti itu Pak ya. Bapak sering mengalah. Ya, ini mau mengambil apa nih Pak ya, pelajaran lah nih Bapak, sama Bapak nih Pak ya, Bapak yang sudah 78 ini masih bersama Ibu. Nah, kira-kira di mata Ibu, di mata Bapak, Ibu itu seperti apa pentingnya bagi Bapak? Ibu di mata Bapak itu Ibu itu kan penyabar. Sama penyabar dia pun pandai mengatur rumah tangga gitu Pak. Jadi segala sesuatu keuangan itu kami serahkan sama Ibu mengatur. Iya, iya. Untuk anak-anak, Ibu seperti apa Pak? Tegaskah atau seperti apa? Sama anak tegas Pak. Ibu tegas orangnya. Iya, iya. A, B, B. Oke. Anak-anak sempat sampai kuliah atau seperti apa sekolahnya dulu Pak? Ya kebetulan Pak anak itu suruh kuliah nggak ada yang mau Pak. Anak SMA udah orang itu udah angkat tangan nggak mau lagi belajar Pak. Entah apa alasannya kita nggak tahu. Kita nggak otaknya udah nggak sanggup lagi nah kemana ya. Iya, jadi langsung kerja. Iya kerja. Nikah gitu Pak ya? Iya nikah kerja. Oke. Iya. Anak-anak sering juga kemari Pak ya? Sering Pak. Ya. Baik. Iya. Alhamdulillah. Baik Pak ya. Selain kita ngobrol hari ini, kita ucapkan terima kasih banyak kembali. Dan kita juga ada sedikit ini sembako Pak untuk ya, Bapak Pak ya. Mungkin bisa kita mintakan ke teman-teman kita ini. Allah. Alhamdulillah. Baik, ini Pak ya. Ada beras, telur, dan ini ada kebutuhan-kebutuhan dapur lah Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Pak ya, diterima Pak ya. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak Pak ya kepada para donatur Pak ya yang telah berdonasi ke sana Pak. Bisa kita lihat ke sana Pak ya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya semakin berkah dan semakin banyak Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga di sini tentunya berharap didoakan tetap juga sehat Pak ya. Baik. Dan satu hal lagi ya sahabat program Muslim, kita berharap mudah-mudahan
Bapak ini bisa secepatnya menyelesaikan ini Pak ya, Alhamdulillah. proyek akhiratnya ini Pak ya. Oke, cepat selesai, mudah-mudahan ada bagi sahabat Gopsen juga yang ingin membantu, bisa Pak ya, tidak masalah Pak ya, welcome Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya, baik sahabat program Muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan bagi Anda yang ingin berdonasi ke Seram TV untuk kita salurkan kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan bagi Anda yang punya kerabat ya yang ada di sekitar Medan yang layak untuk kita ketuk pintunya, bisa konfirmasi di nomor di bawah ini. Akhirnya saya Ruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk pintu, buka mata.